pemahaman tentang latar belakang dari keberadaan Israel. Kalau kita membaca ulang kembali, maka kita tahu bahwa Israel itu dimulai dari satu orang yang bernama Yakub. Lalu kemudian Tuhan memberkati Yakub, menjadikan dirinya sebagai bapak bangsa Israel. Dari dirinya lahirlah 12 anak laki-laki keturunan dari Israel yang terdiri atas 12 keturunan itu menjadi 12 suku bangsa. Dari satu orang menjadi 12 suku bangsa. Yang akhirnya dari 12 suku bangsa itu mengalami proses pembentukan mulai dari tanah Kanaan sampai di Mesir, lalu di dalam perjalanan di padang gurun sampai kembali ke tanah Kanaan, sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Setelah terbentuk satu bangsa, maka muncul pemikiran dari orang Israel menjadi sebuah kerajaan, yang sebenarnya itu sudah ditentukan Tuhan bahwa dari keturunan Daud akan terbentuk kerajaan. Disebut kerajaan Israel. Jadi lihat dari mulai Yakub, satu orang menjadi Israel, lalu menjadi 12 suku, menjadi bangsa Israel, lalu menjadi kerajaan Israel. Ini adalah perjalanan yang kita lihat benang merahnya. Di antara bagian-bagian pembentukan itu, ada yang dinyatakan Tuhan. Hukum Taurat, kemudian ketentuan daripada kerajaan Israel. Di dalam kerajaan Israel ada 3 jabatan yang setara, yang penting untuk diketahui. Yang pertama adalah raja, dari keturunan Daud. Yang kedua imam, dari keturunan Lewi, dari Bani Harun. Sedangkan yang ketiga adalah nabi, bukan dari keturunan, tapi dipilih langsung dari antara suku-suku yang ada di Israel. Raja mewakili pemerintahan Tuhan Allah untuk memberikan keadilan dan mensejahterakan rakyat. Imam mewakili umat untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Nabi mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman dan menyatakan kebenaran kepada umat, baik kepada raja, kepada imam, atau kepada rakyat. Itu nabi. Ini namanya sistem teokrasi kerajaan Israel. Di dalam periode kerajaan Israel, ada krisis-krisis yang terjadi, terutama krisis iman, di mana orang-orang Israel ada yang menyembah berhala, menyembah dewa-dewi dari orang-orang Kanaan. Lalu mereka dinasihati, ditegur oleh Tuhan Allah dengan cara mengutus nabi-nabi. Termasuk raja-rajanya pun ditegur, dia berikan peringatan supaya kembali kepada Tuhan Allah. Ternyata bangsa Israel yang menjadi kerajaan Israel itu terpecah 2. Yang utara 10 suku, itu bukan dari keturunan Daud, beragam upaya pemberontakan terjadi di sana, tidak lagi menyembah Tuhan Allah dengan benar. Yang di selatan masih menjaga keturunan Daud, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Tahun 722, kerajaan Israel di utara itu dihukum Tuhan dengan cara memberikan kewenangan kepada kerajaan Asyur memporak-porandakan kerajaan di bagian utara. Tetapi bangsa Israel, kerajaan Israel di selatan tidak bertobat-tobat, walaupun sudah diutus beberapa nabi. Ada nabi yang saat diutus masih kerajaan itu ada, diutus juga nabi-nabi sebelum pembuangan dan sesudah pembuangan. Pada masa pembuangan tetap tidak bertobat. Kerajaan Israel Selatan dihukum Tuhan dengan mengutus kerajaan Babel dan memporak-porandakan kota Yerusalem, tembok Yerusalem sampai kepada Bait Allah. Setelah dibuang, diutus nabi, tetap tidak bertobat. Maka sejak tahun 410 bangsa Israel tidak lagi ada kerajaan. Jadi mulai lihat dari Yakub, 12 suku, bangsa Israel, kerajaan Israel,
lalu sampai berhenti 410 tidak lagi ada kerajaan Israel. Selama kurun waktu 400 tahun, bangsa Israel tidak ada lagi raja. Imam-imam sudah tidak takut akan Tuhan, dan sebagian memang masih ada yang sisa yang mau melayani Tuhan, tetapi Nabi sudah tidak lagi diutus. Karena apa? Sudah diutus di zaman kerajaan untuk mereka bertobat, tapi mereka tidak bertobat. Sudah diutus pada zaman pembuangan, supaya mereka kembali kepada Tuhan, tetap tidak bertobat. Sudah diutus ketika sudah ada kembali ke tanah perjanjian, sudah direstorasi, tetap mereka sebagian tidak bertobat. Jadi, Nabi sudah tidak diutus lagi. Raja sudah tidak ada lagi. Siapa yang berkuasa di tanah Kanaan, bagi bangsa Israel, kembali menjadi bangsa, tidak menjadi kerajaan. Siapa yang menguasai, mulai dari Asyur, tahun 722 sebelum Masehi, sampai 586, kerajaan Babel, 586, lalu kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Media Persia tahun 410 sampai 300-an. Kerajaan Media Persia dikalahkan lagi oleh kerajaan Roma, kerajaan Yunani dulu. Kerajaan Yunani walaupun singkat tapi dia punya dampak yang luar biasa di zaman kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Alexander the Great. Baru kemudian kerajaan Romawi. Jadi tanah Kanaan di mana bangsa Israel ada di sana, yang tentu sebagian sudah kawin campur, sudah ada pernikahan campur, bahkan sudah ada yang menyembah berhala-berhala dan dewa-dewa bangsa Kanaan, dikuasai oleh 4 kerajaan sampai zaman Perjanjian Baru. Pertama Asyur, kedua Babel, ketiga Media Persia, keempat Yunani. Lalu terakhir adalah kerajaan Romawi. Jadi latar belakang Perjanjian Baru, kalau kita mau baca, pelajari, kita temukan beberapa pengaruh Yunani dan pengaruh Romawi atas tanah Kanaan, atas orang-orang Israel. Tidak lagi ada kerajaan, tetapi ada 2 yang penting di dalam kerajaan bangsa Israel, 2 hal penting. Ya, setelah sudah tidak ada kerajaan, 2 hal penting. Yang pertama adalah kitab suci. Kitab suci sudah tersedia di kanon, dikumpulkan, disatukan menjadi pedoman iman, pedoman ibadah, pedoman kehidupan orang Israel. Itu yang pertama yang masih tinggal. Makanya mereka menyebut diri adalah people of scripture. People of scripture maksudnya mereka adalah orang-orang Israel yang patuh terhadap hukum yang ada dalam Perjanjian Lama. Mereka terima itu. Mereka akui itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi unik, pengaruh kerajaan dari Asyur, Babel, kemudian Media Persia, Yunani, Romawi. Sisa yang tadi Alkitab satu lagi adalah keimaman. Keimaman, raja sudah tidak ditampilkan lagi. Nabi sudah tidak diutus lagi. Imam. Nah, keimaman ini dimulai dari zamannya Ezra. Ezra yang merestorasi bangsa Israel ketika keluar dari pembuangan di Babel. Apa yang terjadi pada zamannya Ezra, itu ada namanya School of Thoughts dari Ezra, yang mana menghasilkan 3 hal. 3 hal. Yang pertama, Bait Allah tetap dipugar, direnovasi di Yerusalem, walaupun lebih kecil, tetapi nanti dihancurkan, lalu diperbaiki lagi oleh kerajaan Romawi. Itu yang pertama, Bait Allah tetap ada. Tetapi bersamaan dengan itu, karena tidak ada raja, tidak ada nabi, tidak ada yang memimpin, maka tiap-tiap daerah di mana di tanah Kanaan atau di luar tanah Kanaan yang ada orang Israelnya, dibangunlah sinagoge tulisannya, atau sinagog, atau dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab kita disebut rumah ibadat atau rumah ibadah orang Israel. Nah, itu selain Bait Allah, itu yang pertama yang didirikan oleh Ezra dan dikerjakan sampai sekarang masih ada. Itu sinagog. Yang kedua, apa yang dikerjakan imam, yaitu mendirikan School of Thoughts. Jadi ada 2 aliran yang namanya Hillel, H-I-L-L-E-L, Hillel, dan Shammai. Hillel dan Shammai, S-H-A-M-A-I.
Samai. Jadi Hillel dan Samai, dua arus pemikiran yang menggambarkan ahli Taurat dan juga para pemikir-pemikir di bidang hukum-hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat bukan bicara agama saja, tapi bicara kehidupan sosial, ekonomi, politik. Jadi dua aliran itu. Yang ketiga, ini yang menarik, mereka menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Yunani. Sehingga orang-orang Israel yang ada di tanah Kanaan, di luar tanah Kanaan, yang sudah dipengaruhi kerajaan Yunani, berbahasa Yunani, sekarang bisa membaca kitab suci mereka dalam bahasa Yunani, yang disebut Septuaginta. Jadi ada dua yang masih sisa ya. Yang pertama, sistem keagamaan, ya, yaitu bicara tentang Bait Allah dan sinagog. Yang kedua adalah sistem keimaman, ya, sistem keimaman yang menghasilkan tiga hal. Ya. Nah, itu yang ada menjadi latar belakang. Sehingga ketika kita baca Perjanjian Baru, kita tahu benar apa yang ada di dalam konteks Perjanjian Baru. Bahwa kebiasaan mereka sudah menggunakan bahasa Yunani, sudah menggunakan bahasa campuran yang disebut Aramik, dan sudah biasa berhadapan-hadapan dengan banyak bangsa. Tetapi mereka punya eksklusif sebagai bangsa. Menganggap di luar Israel, di luar Yahudi, karena suku Yehuda yang masih tetap mengatakan bahwa dia Israel sejati, itu bukan bangsa yang diberkati Tuhan. Mereka menganggap begitu. Sehingga ketika ketemu bangsa-bangsa lain, dianggap bangsa kafir, bangsa penyembah berhala, yang berkaitan nanti dengan pemberitaan Injil dan sebagainya. Nah, itu latar belakangnya, latar belakang dari Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru itu sangat kompleks, beda dengan Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama itu riwayat sampai kerajaan. Tapi Perjanjian Baru itu sudah kompleks hubungannya dengan bangsa-bangsa dan kerajaan lain. Pengaruh Yunani, pengaruh Romawi, dan bercampurnya orang-orang yang ada di daerah tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Tetapi tetap menjaga identitas mereka karena mereka punya tadi Bait Allah dan sinagog, punya sistem keimaman. Ya, sistem keimaman. Nah, ini hal yang penting perlu kita ketahui. Sehingga ketika kita masuk ke dalam pembacaan Injil Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya, kita akan menemukan pengaruh itu terlihat jelas. Nah, Perjanjian Baru, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, terdiri atas paling tidak 4 kategori besar kitab-kitabnya. Pertama, Injil. Yang kedua adalah sejarah atau kisah para rasul. Yang ketiga, surat-surat. Surat Paulus kepada 7 jemaat, surat Paulus kepada 3 penginjil atau 3 muridnya, yang disebut surat penggembalaan. Lalu surat-surat umum, itu surat-surat. Yang keempat adalah nubuat atau kitab yang disebut apolitika, kitab nubuat, kitab wahyu. Jadi ada 4 kategori. Pertama 4 Injil, kedua kitab sejarah atau kisah para rasul, ketiga kitab-kitab atau surat-surat, yang keempat kitab wahyu, 4. Ini 4 kategori. Kitab Injil itu ada 4, dan kitab Injil inilah yang mempengaruhi semua pengajaran, semua peristiwa yang terjadi pada kisah para rasul, yang dituliskan kembali pengajaran oleh para rasul dalam bentuk surat-surat kepada jemaat, dan kitab dari nubuat, kitab wahyu. Berapa lama ditulis? Kira-kira sekitar tahun 45 mulai ada kitab pertama, Injil, yang ditulis oleh Markus. Dan kitab terakhir ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu kitab wahyu, tahun 90-an. Jadi 45, tahun 45, dan tahun 90-an. Nah, ini adalah periode penulisan, masa penulisan 27 kitab Perjanjian Baru, yang terdiri dari 4 Injil, 1 kitab sejarah, kemudian surat-surat, dan 1 kitab apokaliptik atau kitab nubuat atau kitab wahyu. Seluruh kitab-kitab itu ditulis dalam bahasa Yunani. Memang ada 1 kitab yang pernah ditulis dalam bahasa Aramik, yaitu kitab Matius. Kitab Matius. Tetapi selanjutnya ditulis ulang dalam kitab dalam bahasa Yunani. Nah, 27 kitab itu diterima
sebagai pedoman iman murid-murid Kristus, melengkapi semua penerimaan mereka atas perjanjian lama. Jadi perjanjian lama diterima oleh seluruh murid-murid Kristus, lalu perjanjian baru diterima oleh seluruh murid Kristus. Bedanya apa kalau perjanjian lama di kanon, perjanjian baru diterima? Tiap kitab dalam perjanjian baru disalin ulang, dibagikan kepada jemaat-jemaat. Ingat pada masa itu sudah mulai berlangsung penganiayaan terhadap orang Kristen. Alasannya ada 3 alasan terhadap orang Kristen dianiaya. Yang pertama, seolah-olah orang Kristen ini memisahkan diri dari keyahudian, dari tradisi. Padahal tidak. Orang Kristen pada masa itu tetap membaca, mempelajari, menerima perjanjian lama dengan iman yang sungguh-sungguh. Tapi dianggap berbeda. Karena menerima pengajaran Yesus. Jadi dianggap memberontak ini. Jadi sempalan dari kitab dari orang Yahudi gitu. Itu yang pertama alasannya mengapa. Yang kedua, alasannya karena murid-murid Kristus mempertuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus satu-satunya, sebagai Mesias. Jadi karena mempertuhankan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias, ini blasfemi menurut orang ahli Taurat. Menurut kelompok Hillel dan Shammai yang tadi latar belakangnya, maka mereka nanti yang akan menyalibkan Yesus, membawa ke pengadilan, mereka lah yang menggugat Yesus untuk dihakimi, sampai diadili, sampai dihukum di atas kayu salib. Karena dianggap blasfemi. Apa itu? Menghujat Yahweh. Mengapa? Karena mereka menganggap tidak boleh lagi ada orang yang menganggap dirinya itu Tuhan. Karena mereka sudah pernah punya pengalaman pahit. Yang dampaknya tidak ada lagi kerajaan Israel, tidak ada lagi nabi, dan wilayah Kanaan sudah bukan lagi secara otomatis milik mereka karena dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Sehingga ketika ada orang yang menganggap dirinya setara dengan Bapa, menganggap dirinya Mesias, ini blasfemi. Sehingga akibatnya murid-murid juga mengalami penganiayaan. Itu yang kedua alasannya. Alasan ketiga, ternyata orang Kristen ini yang pertama-tama itu punya dampak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Sehingga makin hari makin tambah banyak orang percaya waktu itu. Makin dianiaya, makin ditekan, makin tambah banyak, makin menyebar kemana-mana. Ini mengkhawatirkan agama Yahudi, mengkhawatirkan kerajaan Romawi, sehingga mereka menganggap ini gerakan yang membahayakan. Nah, pada periode itulah penulisan-penulisan kitab dalam perjanjian baru dituliskan oleh 9 penulis, kurang lebih 9 penulis. Jadi mesti lihat latar belakangnya ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis Injil, lalu Kisah Para Rasul ditulis Lukas, lalu surat-surat ada 7 surat kepada 7 jemaat ditulis oleh Rasul Paulus, ada ditulis oleh Rasul Petrus, ada ditulis oleh Rasul Yohanes, bahkan ditulis oleh Yakobus, oleh Yudas, dan juga ya kitab surat Ibrani, dan terakhir oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Nah, 9 penulis menuliskan seluruh pengajaran Yesus. Yesus bukannya tidak bisa menulis, karena Yesus memang belajar di sinagog, pasti dia mahir di bidang tulisan, mahir di dalam pembacaan firman, dan tahu tentang segala sesuatu, karena ia adalah orang yang cerdas. Ketika umur 12 diuji di Bait Allah, ia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum ahli Taurat, dan dia bahkan mengajukan pertanyaan yang membuat ahli Taurat sulit untuk menjawab pertanyaan Yesus. Jadi Yesus brilian, tapi di pihak lain Yesus tidak menulis satu kitab pun. Tapi murid-muridnya. Jadi latar belakangnya seperti itu. Ya, dari kondisi yang ada, lalu kitab-kitab itu ditulis, disalin, diterima oleh tiap-tiap jemaat yang berserakan. Berserakan itu diaspora, yang ada di Yerusalem, ada di tanah Yudea, ada di tanah Samaria, ada di Asia kecil, ada di Asia besar. Mereka itu karena mendapatkan kitab dari murid-murid yang ditulis tentu oleh Roh Kudus, diinspirasikan oleh Roh Kudus, mereka membaca, menyalin, memberikan lagi. Mereka menerima. Sehingga ketika abad pertama, abad kedua, gereja yang sudah berdiri di berbagai tempat itu sudah terima 27 kitab, dan
tentunya warisan dari perjanjian lama. Utuh menjadi pedoman iman, pedoman ibadah, pedoman kehidupan, yaitu 66 kitab. Nantinya disatukan lalu menjadi kitab suci yang kita terima sekarang, baik secara cetak maupun secara digital. Jadi tidak ada kanonisasi di situ. Khusus perjanjian lama itu kanonisasi, tapi perjanjian baru tidak ada kanonisasi. Diterima. Di dalam konteks itu, sama seperti dalam perjanjian lama, hanya perjanjian lama sangat strict orang-orang Yahudinya menyeleksi kitab mana yang iya dan kitab mana yang tidak sebagai kitab pedoman iman. Tapi di dalam perjanjian baru, memang di antara periode itu ada orang-orang yang ngaku Kristen, ngaku pengikut Yesus, tapi dipengaruhi oleh Greka, Yunani. Dipengaruhi oleh pemikiran dirinya sendiri atau culture-nya sendiri, sehingga menulis kisah-kisah yang aneh, yang kadang-kadang tidak masuk akal. Dan muncullah di situ banyak kitab-kitab Injil palsu. Sampai abad 13. Salah satunya yang ditemukan adalah Injil Magdalena, Maria Magdalena, Injil Maria, Injil Thomas, yang kalau diperiksa itu tidak memiliki otentik dari kesejarahannya dan tidak dapat ditemukan paralelnya di tiap-tiap kitab dan surat yang ada di dalam kehidupan gereja pada waktu itu. Salah satu yang menghebohkan adalah Injil Thomas. Dan juga ada Injil-Injil lain yang berkaitan dengan Yesus menikah, Yesus punya anak, dan sebagainya. Ya, itu Injil-Injil Gnostikisme. Sudah ada, dan begitu diuji, diperiksa, diobservasi, dipelajari lagi, catatan-catatan halusinasi itu, tulisan-tulisan palsu itu, ternyata itu adalah tidak benar. Tidak ada pembuktian arkeologi, tidak ada pembuktian keimanan, tidak ada pembuktian pengakuan dari orang Kristen dari abad ke abad until now. Jadi itu adalah bukan hanya satu dua, banyak Injil-Injil palsu, surat-surat palsu. Ya, sampai sekarang kita tahu banyak kepalsuan ya. Nah, saya sudah menjelaskan dari mulai latar belakang perjanjian lama Israel sampai masa 400 tahun kerajaan-kerajaan yang muncul, pengaruhnya dan sampai perjanjian baru. Untuk menjadi latar belakang pembahasan kita pada kitab Injil, kehidupan Yesus, surat-surat sampai dalam nanti kitab Wahyu. Supaya dimengerti dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu menjadi narasi yang bermanfaat untuk membuka pertanyaan-pertanyaan. Silakan.